Halo semuanya, balik sama gue, Luis di Kenang Tadi. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah headset gaming yang asalnya dari sebuah brand bernama EPOS atau dulunya kita kenal sebagai Sennheiser. Nah, Sennheiser sendiri itu sebelumnya berfokus kepada produk audio enthusiast, contohnya kayak headphone mereka yang udah kita kenal kayak HD600, HD650, HD800 dan sebagainya. Gitu. Dan sebenarnya ada beberapa brand game, ada beberapa line up gaming juga dari Sennheiser kayak GSP300, 370 dan sebagainya. Itu dan cuman sekarang mereka itu menseparasikan antara branding audio dan juga gamingnya, dan kita semua tahu sekarang gamingnya bernama EPOS gitu ya. Jadi branding atau line up yang lama kayak Game One, Game Zero, GSP 300, 370, 670 dan sebagainya itu sekarang di bawah namanya EPOS. Cuman kan itu bisa dibilang cuman perubahan branding atau perubahan nama doang. Nah, cuman sekarang gue dapat kesempatan untuk nyobain headset yang bisa dibilang dibikinnya under nama EPOS sendiri atau bisa dibilang OG-nya EPOS lah. Dan yang pengen gue bahas di sini itu adalah EPOS H3 Pro Hybrid. Nah, berhubung si H3 Pro Hybrid ini adalah versi tertinggi dari EPOS H3, jadi otomatis dari segi pricing dia ini yang paling tinggi. Jadi yang pertama si H3 versi wire itu harganya di 3 juta, terus yang versi H3 Hybrid yang Bluetooth doang itu di 3 jutaan, dan sementara si H3 Pro Hybrid ini harganya ada di sekitar 5 jutaan. Jadi harganya memang bisa dibilang cukup membagongkan untuk sebuah headset gaming gitu. Dan bahkan ini harganya bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan dengan GSP 670 yang dulu masih under nama Sennheiser. Tapi memang si EPOS H3 Pro Hybrid ini bisa dibilang punya beberapa fitur dan desain yang udah diimprove dari headset mereka yang sebelumnya. Karena di headset mereka yang sebelumnya itu punya beberapa isu soal kenyamanan dan fitting dari si headsetnya. Oke, jadi kalau dari sisi desain, bagian cupnya itu tuh masih bisa dibilang searah desainnya dengan versi GSP yang sebelumnya, dimana mereka mempertahankan desain knob yang bisa dibilang cukup besar kayak gini di bagian kanan dan kiri, dan di bagian kirinya ini dia ada mikrofon yang bisa dibilang ukurannya juga cukup besar. Terus di bagian hinge atau engsel juga masih sama, dia modelnya seperti ini yang bikin si cupnya itu bisa bergerak lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan bentuk dari ukuran sekitar kepala kita. Nah, selain itu yang bikin gue impress di sini adalah si mikrofon yang besar ini tuh bisa dicabut sekarang dengan metode magnetik. Dan kalau misalnya kalian nggak pengen pakai, kan bisa copot kayak gini dan kalian tutupin kayak gini. Jadi itu headsetnya bisa kelihatan low profile gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen pakai mic-nya atau kalian pengen bawa keluar gitu, kalian bisa ya pakai kayak gini. Jadi kelihatan lebih low profile dan lebih nggak kelihatan kayak headset gaming. Dan kalau misalnya kalian punya mic terpisah ya, jadi kalian bisa copot si mic-nya karena nggak bakal kepake juga. Nah, yang bikin gue suka sama headset ini itu adalah yang pertama di bagian headband-nya. Karena di bagian headband-nya sekarang dibikin jauh lebih slim dibandingkan dengan yang lalu. Karena kalau yang lalu di EPOS GSP yang lalu itu tuh headband-nya kalau misalnya kita pakai itu kelihatan bakalan lebar banget. Sementara kalau misalkan di H3 ini itu kelihatan lebih slim, jadi waktu kita pakai itu di kepala bakalan kelihatan lebih fit gitu lah. Dan selain itu di bagian size adjustment-nya juga bisa ditarik lebih panjang lagi. Jadi buat yang kepalanya besar harusnya nggak bakal ada masalah lagi di EPOS H3 ini. Selain itu untuk clampingnya sendiri masih kerasa untuk clampingnya, cuman ini jauh lebih baik dibandingkan dengan EPOS GSP yang lalu. Karena kalau yang lalu itu kalau misalkan dipakai lama itu mungkin kepala bakalan kerasa agak pusing. Cuman di sini setidaknya setelah beberapa minggu gue pakai headset ini, gue nggak ngerasain hal itu. Lalu dari sisi build quality, di sini udah nggak ada clicking sama sekali. Mau digoyang-goyangin kayak apa juga nggak ada suara-suara plastik. Karena dibagi sebagian besar dari si headset ini tuh di bagian headbandnya dia dari bahan metal. Jadi untuk build quality ini udah mantep, dan gue bisa confirm bahwa dengan harga 5 juta ini nggak mengecewakan sama sekali. Itu karena di sini gue suka banget sama coating dan pemilihan warna yang dipakai di headset ini, karena headset ini tuh kerasa kerasa firm banget dan kerasa bahwa pas gua pegang ataupun gua pakai ini tuh kayak berasa headset mahal. Jadi ya kalau kalian cari headset yang dipegangnya kerasa mewah, ya gua rasa si EPOS H3 Pro Hybrid ini nggak salah. Untuk earpadnya dia dari dua bahan, itu yang samping atau yang paling luar itu dari bahan leatherette atau bahan yang mirip kayak Fox leather atau PO leather. Terus di bagian yang nyentuh ke kulit itu dari bahan suede gitu. Jadi kalau misalkan nyentuh ke bagian sekitar telinga itu bakalan nyaman, gue udah coba. Terus selain itu dia juga nggak terlalu accumulate panas kayak yang bahan earpadnya itu dari full leather semua. Nah, selain itu di bagian cupnya dia juga melonjong gitu untuk menyesuaikan bentuk telinga kita, dan dia juga cukup dalam, jadi bagian daun telinga gue setidaknya tidak nyentuh ke bagian drivernya. Terus untuk kekedapan atau isolasi suara di headset ini bisa dibilang meskipun padnya terdiri dari dua bahan, tapi isolasi suaranya gue bisa confirm ini bagus gitu. Jadi suara yang ada di sekeliling kita bakalan keredam
gitu ya. Jadi kita bisa lebih fokus untuk dengerin yang perlu kita dengerin waktu kita lagi main game. Selain itu untuk seal-nya sendiri ini cukup bagus karena dia padnya bahannya atau bisa dibilang ukurannya lonjong, jadi bisa nge-seal secara menyeluruh ke bagian sekitar telinga gua. Selain itu kalau kalian ngerasa si headset ini kurang kedap, kebetulan si EPOS H3 Pro Hybrid ini punya fitur Active Noise Cancelling, yang dimana fiturnya kurang lebih sama kayak Active Noise Cancelling yang lain yang tujuannya untuk nge-cancel semua suara yang ada di sekitar biar kita dengerin musik atau dengerin apapun itu bisa lebih fokus gitu ya. Dan biasanya sebenarnya si ANC ini tuh biasanya sebelumnya cuman diadaptasi di brand-brand lifestyle kayak di headphone wireless ataupun di TWS gitu. Dan sebenarnya di brand gaming sendiri tuh masih cukup jarang ada yang mengadaptasi fitur ini. Dan untuk aktifinnya cukup gampang, itu tinggal nyalain toggle ANC-nya di bagian cup yang sebelah kanan, itu udah bisa langsung nyala. Dan setelah dinyalain ya pas gue coba juga memang bener bikin suaranya jadi lebih kedap lagi. Cuman in practical atau di kehidupan nyata gue nggak yakin apakah fitur ANC ini kepake di headset gaming, karena ya fitur ANC sendiri kan biasanya adanya di TWS atau headphone wireless yang lebih lifestyle atau buat portable gitu, kayak buat commuting, kayak misalnya kita lagi di pesawat terus kita mau pakai headphone biar suara pesawatnya nggak berisik, atau lagi commuting biar kita ya nggak kedengeran suara sekitar dan segala macam. Itu menurut gue lebih make sense. Tapi kalau misalnya pemakaiannya untuk sebagai headset gaming di mana kita duduk di rumah mungkin ya dan nggak kemana-mana, dan biasanya rumah juga harusnya nggak begitu berisik kan. Dan gue pribadi setelah gue cobain fitur ANC ini, gue nggak merasa gue harus nyalain fitur ANC ini, karena passive noise cancelling dari kekedapan si KP sendiri menurut gue udah lebih dari cukup. Jadi ya bisa dibilang fitur ANC ini mungkin bakal lebih kepake kalau misalkan ruangan atau sekitar kita itu kondisinya lagi berisik. Jadi sebenarnya ini balik lagi tergantung ke kondisi penggunaan. Oh ya, terus untuk volume knob-nya itu ada di sebelah kanan dan dia bentuknya cukup low profile, jadi nggak kayak yang lalu. Cuma masalahnya resistance atau feedback dari si volume knob-nya waktu kita putar itu sangat minimum banget atau hampir nggak kerasa. Cuma untungnya di sini masih ada tekstur, jadi waktu kita lagi pakai setidaknya ini masih lebih gampang atau gampang untuk diakses. Nah, selain itu di bagian cup sebelah kanan itu ada button untuk pairing Bluetooth ataupun dongle-nya, terus di bawahnya ada toggle ANC. Terus untuk di bagian cup yang sebelah kiri itu ada power button, ada USB-C, terus ada juga colokan untuk kabel jack 2.5 yang diinkludkan sama si headset ini. Nah, selain itu ada LED indikator juga buat baterai, power, dan sebagainya. Untuk kelengkapan kayak kabel-kabel seperti biasa udah include semua, kayak kabel untuk charging dan untuk ke wired mode ke PC yang Type-C itu juga dapat. Terus selain itu untuk kabel jack 2.5 ke 3.5 untuk konsol juga udah ada. Dan untuk USB dongle-nya juga udah dapat include sama kabel perpanjangannya supaya bisa dongle-nya lebih dekat. Lalu untuk mode wireless dongle-nya mereka sendiri nggak ngomong mereka itu pakai koneksi apa. Cuman karena di website sendiri bilang ini wireless-nya lag free, jadi gue asumsi ini pakai koneksi wireless 2,4 GHz gitu ya. Dan waktu itu gue sempat coba juga pakai headset ini barengan sama mouse gue yang wireless, gue pakai Razer Orochi, dan itu ternyata koneksinya itu sempat interference. Jadi gue asumsi ini pakai koneksi 2,4 GHz juga. Cuman setelah gue firmware update, ini udah nggak ada masalah sama sekali soal sinyalnya. Terus untuk Bluetooth sendiri gue juga nggak ada isu. Lalu untuk mode wired-nya itu ada dua. Yang pertama untuk USB-C-nya itu dia bisa dipakai di mode wired untuk PC dan untuk charging. Dan untuk yang versi kabel jack 2.5 ke 3.5-nya itu khusus untuk konsol only. Karena awalnya si jack 2.5 ke 3.5-nya ini gue pikir bisa dipakai untuk PC juga. Cuman ternyata setelah gue colok itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian punya DAC atau amplifier terpisah dan kalian pengen colokin pakai colokan analognya, itu sayangnya nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai wire ke PC, mau nggak mau harus pakai si kabel USB-C. Selain itu gue juga sempat coba apakah ada perbedaan kualitas suara antara tiga koneksi ini gitu ya, karena deviasi itu cukup lumrah terjadi terutama di headphone yang multiplatform gitu, apalagi kalau barangnya wireless. Dan setelah gue coba memang ternyata ada perbedaan kualitas antara platform ini gitu, dan memang kondisi terbaiknya itu adalah digunakan ke PC dengan kabel USB-C-nya atau dengan mode USB itu. Dan perbedaan suaranya memang kedengarannya di telinga gue setidaknya lebih bagus dari sisi resolusi suara, depth-nya lebih bagus, terus habis itu clarity atau kejernihan suaranya pun juga lebih bagus gitu. Tapi apakah perbedaan suaranya ini cukup signifikan antara mode wirelessnya? Itu cuma kalau menurut gue sendiri sih, menurut gue perbedaan kualitas ini menurut gue nggak penting, apalagi kalau kalian cuma main game doang. Lain cerita kalau misalkan kalian pengen nikmatin musik, mungkin bakal lebih enjoy kalau kalian pakai langsung kabel USB-nya aja
Gitu. Dan untuk kabel jack 2,5 ke 3,5-nya sayangnya karena itu untuk konsol gue nggak bisa dengerin, jadi gue nggak bisa tes. Oke, yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari EPOS H3 Pro Hybrid gitu ya, dan ya kurang lebih suara gue seperti ini. Body dari suara gue bisa dibilang tidak begitu berbody, tapi suara gue bisa dibilang cukup clear. Yang gue impress dari mic yang ada di sini adalah noise floor-nya itu sangat rendah banget, kayaknya kalau dibandingkan sama mic wireless yang pernah gue cobain. Biasanya kalau headset wireless itu masih ada noise floor-nya sedikit, cuman di sini pas gue cek juga di Audacity itu noise floor-nya benar-benar minimum banget, dan ya gue sangat impress. Lalu untuk noise cancelling-nya di sini cukup terdengar agresif dan bikin suara gue agak sedikit terkompres. Cuman menurut gue masih oke lah kalau ngomongin mic dari sebuah headset gaming wireless gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu. Coba kasih tau gimana pendapat kalian soal kualitas mic-nya di kolom komentar di bawah. Oke, yang terakhir untuk sound quality-nya. Secara sound quality, headset ini itu cukup beda jauh sama JSP 600 ataupun JSP 670. Itu yang pertama, untuk bassnya sendiri kuantitasnya bisa dibilang memang nggak besar gitu ya. Ini bukan tipikal bass yang gloomy atau dark gitu. Cuma menurut gue presence-nya di sini sangat cukup banget dan gue pribadi suka. Dan untuk impact-nya dia juga memang bukan tipikal bass yang impactful kayak headphone bass head gitu. Cuman untuk vokalnya di sini gue sangat suka banget karena suaranya benar-benar bersih banget vokalnya, apalagi suara vokal cewek atau akustik ini benar-benar nyaman banget denger di sini gitu ya. Dan untuk DP sendiri cukup kerasa di setiap instrumennya, gue suka banget lah untuk vokalnya. Dan selain itu untuk high-nya sendiri cukup cering atau cukup extend dan suaranya bersih. Dan selain itu untuk lagu-lagu yang dynamic, tonalnya cukup mendukung dan sangat fun banget lah untuk dengerin si EPOS H3 Pro Hybrid ini. Terus untuk soundstage-nya sendiri di sini cukup laid back atau cukup luas soundstage-nya, terutama kalau dibandingkan sama MH752 atau M40X dari ATH. Nah, selain itu untuk resolusinya di sini gue cukup impress meskipun dia wireless, tapi perbedaan suaranya itu nggak terlalu signifikan bedanya kayak di versi yang wired-nya. Lalu selain itu buat imaging-nya sendiri untuk main game, setidaknya dengan headset ini gue cukup bisa ngerasain atau di kepala gue tuh bisa ngerasain arah suara itu datang dari mana dan apakah cukup dekat atau cukup jauh. Dan untuk dari sisi akurasi suara sih gue cukup senang sama headset ini, nggak ada keluhan sama sekali. Terus untuk suara tonalnya juga cukup mendukung untuk dengerin arah suara step. Terus dia juga untuk suara tembakan juga sama sekali nggak harsh dan bisa dibilang cukup nyaman. Dan overall sih dari sisi sound quality gue nggak ada keluhan sama sekali di headset ini. Dan untuk kesimpulannya sih intinya di sini gue cukup senang karena akhirnya branding EPOS ini punya produk signature sendiri dengan munculnya si EPOS H3 sampai ke H3 Pro Hybrid ini. Itu karena sebelumnya bisa dibilang EPOS masih mengandalkan produk andalannya Sennheiser dari sisi gamingnya. Dan bisa dibilang apa ya, cukup refreshing aja sih ngelihat sesuatu yang baru dan dibawa sendiri langsung oleh nama EPOS. Kalau secara produksi si EPOS H3 Pro Hybrid ini menurut gue dari sisi build quality, material, terus sampai ke kenyamanan gue nggak ada komplain yang berarti. Terus untuk mic quality, berhubung ini adalah headset gaming wireless, si EPOS H3 Pro Hybrid ini menurut gue adalah yang mic quality-nya menurut gue paling oke, terutama kalau dibandingkan sama yang sebelumnya pernah gue bahas kayak JSP 370. Dan untuk sound quality-nya gue juga suka, gue udah bilang tadi, gue gak ada problem untuk main game juga oke. Gue belakangan pakai headset ini juga. Nah selain itu paling di sini yang mengganjal menurut gue itu adalah dari sisi pricing-nya aja yang memang tidak untuk semua orang gitu. Dan bahkan kalau dibandingkan sama SRP global itu harganya bisa berbeda sampai sekitar 1 jutaan. Cuma setidaknya ya kita bisa dapetin headset ini secara resmi dan tercover semuanya sama garansi, dan bisa dibilang jadinya cukup aman juga. Dan berhubung masih si EPOS H6 itu masih belum ada versi wireless yang kayak gini, jadi gue nggak bisa komplain soal harganya kayaknya. Dan ya setidaknya kita tunggu sampai ada H6 dan kita lihat aja nanti positioning harga dari si H3 Pro Hybrid ini bakalan kayak gimana. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal EPOS H3 Pro Hybrid ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join komunitas kami juga di Discord dan juga LAN Open Chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kenang TKD, sampai jumpa di video berikutnya.